Jadi halal dan haram makanan. Ibu dan jamaah, kita memiliki mudghah, segumpal darah. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Ketika segumpal darah ini baik, maka seluruh jasad kita akan baik. Maka ketika kita diingatkan sakit dengan pecahnya pembuluh darah, Allah alam ya Bu, kita sudah diingatkan satu fungsi berarti sudah tidak baik. Nah, ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita, ketika segumpal darah ini tidak baik, maka tidak baik juga jasad kita. Nah, ketika kita makan, ibu dan jamaah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau makanan tersebut berbahaya bagi tubuh kita, maka jasad kita pun akan terpengaruh. Bisa dipahami Bu? Nah, contohnya kalau kita minum makanan yang haram, yang minum alkohol, minum makanan yang diharamkan oleh Allah, maka jasad kita semuanya akan terpengaruh. Maka seluruh aliran darah kita maka menjadi haram. Maka hati-hati dengan barang yang haram. Bisa dipahami Bu? Nah, jadi jangan sampai tubuh kita, mulut kita masuk makanan yang haram. Ya, kemudian berarti kalau mulut kita, tubuh kita jaga dari makanan yang haram, berarti yang masuk adalah makanan yang halal. Ini makanan halal. Namanya sudah dikeluarin, dihabiskan. Kalau nggak habis dibungkus, kalau ada plastiknya. Nah, jadi yang haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, yang halal. Yang halal itu berarti sesuatu yang dianjurkan, yang boleh, yang boleh. Nah, di antara yang halal dan yang haram ada yang di tengah-tengah. Apa yang di tengah-tengah? Subhat. Di antara yang halal dan yang haram di tengah-tengah namanya subhat. Apa itu subhat? Tidak jelas. Ini halal apa haram. Nah, jadi perlu kejelasan supaya jelas halalnya, supaya jelas haram. Contoh yang halal Bu, mangga halal kan? Buah mangga halal kan Bu? Nah, kalau ibu ambil buat merujak nggak bilang haram. Pas ngambilnya ibu cuma bilang tetangga ngambil mangga, silahkan. Padahal nggak ada orang. Ibu yang ngomong, ibu yang bilang jawab. Tetangga ngambil jambu, silahkan. Ibu yang ngomong, ibu yang jawab. Nah, mangga, jambu, pisang itu halal haram? Halal. Kemudian ketika barang halal ini Bu, ibu jus, ibu di jus, jangan ibunya yang di jus, mangganya atau, nah, jus ini Bu tercampurkan dengan yang lain. Jusnya misalnya nano digabung. Jus jeruk, jus alpukat, jus mangga digabung. Nah, jus 30 itu tugas santri. Nah, ketika di jus Bu, nah itu sudah mulai dari subhat Ibu. Atau ibu beli di es segar itu, ya, es segar rasa buah. Itu sebetulnya hukumnya
subhat. Belum jelas. Bagaimana ibu supaya jelas itu tuh halal? Ada kan logo halalnya? Nah, begitu, paham tuh? Nah, misalkan ibu minum air itu halal, air itu halal haram? Halal. Tapi ketika dikemas, ibu harus lihat ada logo halalnya. Ada, berarti paham gak bu? Nah, jadi ketika diolah maka kita harus pertanyakan itu halal atau haram. Karena ketika diolah ibu sudah mulai dicampur, betul nggak? Nah, bagaimana kalau tempat jusnya ibu kena bekas teh cecak? Ibu jus, jadi apa itu? Halal haram? Sayang Pak Ustaz, dimakan aja. Nah, kan jadi haram. Tiba-tiba ibu ketika ngejusnya ini terluka, ada darah masuk ke, gimana itu hukumnya bu? Haram. Paham gak bu? Ibu ngejus jeruk, ini tuh terluka bu, kena serpihan ataupun tajamnya itu tuh buat penggilingan, masuk tuh darahnya, halal haram? Ibu buang apa saya? Nah, diminum. Nah, sekarang berarti kita harus tahu juga bagaimana definisi Quran itu tentang yang haram. Ada 5 bu ya. Dalam Quran saya singkat, Qurannya nambah. N-nya nahal, A-nya nahal, terus kemudian nambah Al-Maidah, N-nya nahal, Al-Maidah, Al-Baqarah ya. Nah itu saya singkatnya nambah. Sekurang-kurangnya ada 5 yang haram. Pertama darah. Ibu, kalau yang makan darah siapa? Belang-ulang. Gak boleh ibu makan darah. Kalau donor darah boleh, karena gak dimakan, itu dimasukkan. Yang kedua yang haram itu khamar. Ibu tidak boleh. Jadi kalau ada yang minum khamar tidak boleh. Itu barang haram. Yang ketiga adalah bangkai. Yang keempat adalah hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Misalnya ibu kambing kelindes, sayang, disate, padahal dia sudah mati, jadi bangkai. Kecuali pas lagi mau sakaratul maut, buru-buru disembel, jadi matinya harus dalam keadaan disembel. Bisa dipahami bu ya? Nah, ibu dan jamaah, di dalam hadis, ketika kita bisa menjaga yang subhat bu, menjaga yang subhat, maka sesungguhnya kita sedang menjaga agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita bisa menjaga yang subhat, maka sesungguhnya kita sedang menjaga agama kita. Jadi yang tidak jelas saja kita jaga, apalagi yang haram. Bisa dipahami bu? Nah ibu, kalau ada setetes saja ataupun sesuap saja makanan yang haram masuk ke tubuh kita, maka mengalir ya, jadi bahasa Sundanya menjadi kulit, jadi daging ya. Jadi kulit jadi daging. Maka ketika ada barang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka akan berpengaruh kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah sikap sifatnya sulit sekali diatur, dan yang kedua sulit sekali mendapatkan nasihat. Yang ketiga adalah qaswatul qalbi, hatinya keras ya, tidak pernah terenyuh, tidak pernah terenyuh. Bisa dipahami? Jadi kalau kita sulit terenyuh,
Kemudian yang kedua, sulit melaksanakan aktivitas ibadah, itu periksa dulu kehalalan makanan kita. Bisa dipahami, Bu? Kalau kita sulit ibadah, kalau kita sulit mengerjakan ketaatan kepada Allah, cek dulu halal dan haram makanan yang masuk ke tubuh kita. Ibu kalau pulang-pulang suami gajian, ya, kita auto ya Bu. Gajian, itu harus ditanya dulu, Bu. Misalkan dompetnya penuh, ini gajian atau apa? Ya, dompetnya diperiksa, ketika tebal, ibu langsung alhamdulillah rezeki. Tanya dulu, Bu, ini gajian apa? Ya, ini bonus siapa? Ini uang dari mana? Gitu. Jadi jangan langsung diambil langsung belanjakan. Supaya apa? Menjaga tadi halal dan misalkan ini uang ada pemiliknya, gitu. Atau uang panas. Nah, bisa dipahami ya Bu ya? Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semuanya. Siap Bu menjaga halal dan haram, memakan barang halal dan menjauhi barang haram, ya, supaya di antaranya doa kita dikabulkan oleh Allah ketika kita bisa menjaga barang yang haram, memakan barang yang halal. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, cirinya berarti kita banyak yang haram. Yuk kita sama-sama doa, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang diharamkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin Allahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzalkal karim wa sultanik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahu ya rabbal alamin. Terakhir tolong doakan ya Bu ya. Hari ini teh saya kemarin pagi kalau tidak salah mendengar banyak yang keracunan makanan. Jadi tolong doakan mudah-mudahan yang keracunan cepat sembuh ya. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan apa hikmahnya bagi kita Bu? Apa hikmahnya bagi kita? Berarti kita wajib menjaga makanan. Ibu ya, makanan itu dijaga ya Bu, dijaga ya. Jadi statusnya luar biasa katanya, luar biasa, kejadian luar biasa karena sudah banyak korbannya. Itu saja Bu, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.